Pesawat Apa jet ini? super mewah yang dipakai Anies Baswedan kampanye ilegal di Sumatera, ternyata teregistrasi di Wah. Pulau Cayman. Perlu dicatat, Pulau Cayman adalah surganya para penjahat internasional untuk mencuci uang segala hasil kejahatannya. Sedang harga pesawat Embraer Legacy 650 yang dipakai Anies mondar-mandir itu, terbilang super mahal dan hanya dimiliki para aktor oligarki Waduh. super kaya. Bisa ya? Fakta ini tentu sangat bertentangan dengan narasi pencitraan yang disebar para buzzer Anies Baswedan. Padahal, para buzzer Anies sejak lama selalu mencitrakan Anies sebagai tokoh yang anti-oligarki. Dengan narasi anti-oligarki yang berbusa-busa, Anies ingin dicitrakan sebagai tokoh yang paling berpihak pada rakyat. Yang menyedihkan, Refly Harun, mantan komisaris BUMN yang dipecat Erick Thohir, juga ikut jadi pendukung buzzer saat mencitrakan Anies sebagai tokoh anti-oligarki. Tak hanya itu, Refly Harun juga menggandeng tokoh-tokoh pendukung khilafah demi membangun citra Anies. Dukungan ke Anies dan RR menguat karena keduanya anti oligarki dan cerdas. Namun citra bohong-bohongan soal Anies anti-oligarki yang dibangun para buzzer bersama Refly Harun tersebut, akhirnya dibongkar Anies sendiri. Tak aneh, saat Anies mondar-mandir naik jet mewah super mahal, para netizen sangat gaduh. Sebab, hanya para aktor oligarki yang bisa punya jet mewah. Bahkan Anies dianggap tak lebih hanya sebagai boneka oligarki saja. Yang jelas, Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres, dikenal dekat dengan tokoh oligarki Riza Khalid. Pengusaha yang dijuluki Tegasolin Godfather itu, juga disebut-sebut bagian dari mafia migas bersama Petral, sebelum dibubarkan Jokowi. Meski namanya sempat tersangkut kasus Mama minta saham PT Freeport, Riza Khalid tetap aman saat Jaksa Agung dijabat Prasetyo yang dikenal dekat dengan Surya Paloh. Jadi, jangan heran bila Nasdem bisa menyiapkan jet mahal untuk Anies. Gitu ya? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo semoga sudah menemukan pasangannya. Jadi pembuka tadi ini waduh ini. Jadi videonya ini aduh sekali ya. Oh ya, jadi teman-teman yang baru menemukan channel jangan lupa juga di subscribe, di share, di like ya. Semoga ini channel bisa berkembang lah, dibantu ya guys ya. Jadi gimana kabar hari ini sebetulnya, semoga baik-baik saja ya, seperti demo yang terjadi sekarang. Alhamdulillah baik-baik ya. Jadi alhamdulillah baik-baik, sudah damai, sudah akur tuh ya. Jadi untuk video selengkapnya kita saksikan saja demo yang terjadi sebetulnya. Kita saksikan bersama-sama, ini dia videonya sebetulnya. Tuh ya. Oh hari Jumat kemarin nih ya. Ya. Kayak Allah telah menurunkan rezekinya kepada umat manusia dan membuat masjid-masjid yang megah di Republik Indonesia ini. Tapi masih ada yang sholat di jalan. Iya. Di jalan sholat, di masjid kampanye. Nah itu dia. Buat anak abah terbaik. Iya itu ya, itu yang terjadi tuh, kita buka tuh ya. Selama ini memang benar tuh kebalik ya, yang seharusnya di jalan untuk kampanye, di masjid untuk ibadah lah, sholat. Ini kebalik nih, di jalan dia sholat, di masjid dia kampanye. Tapi ya hanya mereka yang boleh ya, yang lain nggak boleh ya. Kita lanjutin saja video berikutnya. Ini yang lagi-lagi tuh kita dibilang goblok. Yang memilih itu bodoh dan tolol. Nah kasih tahu abangku. Tapi pandai bekerja, bisa mengatur negara, Iya. persatukan masyarakat. Beda dengan Anda yang pandai beropini, Iya. menyebarkan kebencian dan Betul. fitnah. Fitnah tuh. Lebih baik mana? Jangan suka memfitnah. Rumahnya Jangan suka memfitnah ya. Jangan suka memfitnah. Yang dibilang apa namanya, kita ini dibilang goblok, kita ini dibilang lah, sampean yang turun di jalan, sampean yang apa namanya, yang itu kayaknya sih bayaran atau gimana sih gitu kan. Jadi janganlah ya, jangan. Ini ada lagi nih, apa katanya tanggapan dari netizen.
tuh. Kita hanya ada dua pilihan saat ini. Kekuasaan dan ditindas kekuasaan. Tadi saya berharap sudah selesai nih, ditangkap nih. Meresahkan nih. Tepatkan tangan kiri kita ke atas sebagai bentuk simbol perlawanan kepada rezim Jokowi. Bahwa hari ini 19 April rakyat Indonesia bersatu melawan rezim Jokowi. Setuju? Katanya nih kawan-kawan, ada narasi Prabowo Gibran dipilih karena bukan bansos. Betul sekali. Mereka terpilih bukan karena bansos. Pemilih mereka karena goblok dan tolol. Mereka tidak paham akan ideologi Pancasila, terutama sila kelima. Mereka tidak paham akan makna demokrasi, konstitusi dan reformasi. Itulah. Jadi memang mereka bukan memilih karena bansos, tapi karena kegoblokan mereka. Betul. Jadi gitu ya. Ini semakin galau ini ya, semakin galau lah ya, semakin galau. Karena kampanye setiap hari yang hadir cuma segitu-gitu saja. Kampanye begini-begini, teriak begini-begini sampai keluar urat lehernya, begitu-begitu saja ya sampai tapi saya minta nih, ayo aparat nih, ini orang-orang kayak gini nih yang meresahkan nih. Ditangkap aja lah, udahlah, ndak usah baik-baikin lah ini, kasihan juga aparat nih. Sebenarnya aparat juga nahan ini, tapi aduh kayak gini perlu ditangkap nih aparat nih, aduh, ini meresahkan nih. Ini juga ada yang lebih lucu dan lebih seru ya, lebih lucu dan lebih seru ya. Ini anak abah tuh menyambut ibu negara tuh. Nah, ibu negara disambut tuh ya. Nah tuh. Ibu negara tuh. Itu bapak negara. Bapak negara ya. Bapak negara tuh. Tuh. Akhirnya gimana sih tanggapan netizen? Iya. Ibu negara geus diarak jadi ibu negara. Mending simkeun heueuh lamun jadi, lamun teu jadi. Ngerakeun atuh. Da sebenarnya mah eta pendukung maneh mah eta ngabuli maneh. Lamun jadi, lamun teu jadi. Ih, teu jadi ibu negara diarak-arak menjadi ibu negara. Denan lamun jadi ibu negara mah kudu berwibawa. Nanaon ge ku masyarakatna, ku rakyatnya dinilai. Dipertanyakan. Oh, iya macan jadi ibu negara geus diarak ka ditu. Sok lamun jadi balik ka Kuningan, amun teu jadi ibu negara apa lain teu ngerakeun, teu ngisinkeun. Ngisinkeun atuh jong. Sok atuh biasa we jadi jalmi mah. Ibu negara. Jangan diketawain, Pak. Ibu negara dalam mimpi. Loh. Ibu negara. Udah. Ibu negara. Kok bisa dikatakan ibu negara? Bisa kan? dong. Bukan Pak Anies yang menang dalam Pilpres, melainkan Pak Prabowo. Gimana sih konsepnya? Apakah untuk menghibur diri sendiri? Iya, kayaknya sih begitu. Astaga, kok bisa agak lain? Iya, memang agak lain. Kita sudah tahu kan teman-teman bahwa pemilu sudah dimenangkan oleh Pak Prabowo. Kok bisa pendukungnya mengklaim bahwa Ibu Ferry Haryati itu adalah ibu negara? Gimana sih konsepnya? Aku tidak paham. Sama. Gimana komentar kalian teman? Sama bang. Olah, Sama bang. Sudah tidak wajar. Sama bang. Sudah terlalu fanatik sama satu orang. Sama bang. Jadi mereka tidak menggunakan akal sehat mereka untuk berpikir. Iya, mereka kelebihan sehat bang. Orang tersebut lebih parah. Ya seperti inilah menghalu. Kok Ibu Ferry Haryati dikatakan ibu negara? Tak habis pikir dah. Ini apa lagi nih? Kesambet Bukan kesambet, Mak. Mereka kan boleh-boleh aja. Belum jadi ibu negara, udah dipanggil ibu negara. Sedeng semua sedeng. Ibu negara kita itu masih Ibu Iriana Jokowi. Iya. Sejak kapan pula istri si Anies jadi ibu negara? Negara mana? Makanya udahlah kalian buat negara sendiri.
Jadi langsung kan angkat sama ibu negara, bapak negara. Ya. Gak ada tobat-tobat. Entah kayak mana cara berpikir selain ini, capek kita ngasih tahunya. Degil-degil kali. Ibu negara. Tak menghormati istri Pak Jokowi. Istri Anies dibilang ibu negara. Ibu negara tuh Ibu Iriana Jokowi. Iya. Ibu negara tuh Ibu Iriana Jokowi. Itu baru ibu negara. Istri Anies ibu negara. Negara mana? Jadi ya itulah, mereka kan boleh tuh. Boleh mak, boleh dia mau jadi ibu negara, ibu ini bisa, boleh. Tuan abah mah boleh aja tuh ya. Kalau kita juga dibilang bodoh, dibilang goblok ya. Untung aja Pak Prabowo kemarin ya. Jadi begitu ya. Ini juga ada video yang menurut saya ini janganlah memanfaatkan para habib, para ulama. Kasihan tuh mereka ya. Anda itu ngomong apa sih? Anda mengeluarkan rayuan apa sehingga para habib, para ulama ini turun jalan juga ya? Ini bukan ranahnya mereka juga guys. Janganlah begitu ya. Jadi takutnya sih untuk mereka ini jelek, buruk di masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Dosamu ini ditanggung oleh kamu sendiri tuh yang memprovokasi para habaib, para ulama. Ini nggak boleh nih. Ini nggak bener Anda ini ya. Contoh kayak gini nih. Seorang habib mendapat undangan demo di hari Jumat tanggal 19. Beliau bingung kenapa waktu karnaval atau waktu kampanye di JIS banyak yang ikut. Tapi ketika demo yang mereka sebut berjuang itu, yang hadir demo cuma sedikit. Ia mempertanyakan, mana itu yang memenuhi JIS? Mana? Begitu kata sang habib. Yah, kalau menurut saya mereka cari uang buat makan bib. Demo tidak dibayar, siapa yang mau? Lagi pula ini masih masa hari raya Idul Fitri, saling memaafkan, malah disuruh demo. Yuk coba langsung saja, seperti apa videonya. Undangan lagi, insya Allah tanggal 19 hari Jumat, siap hadir. Ajak keluarga, ajak semua teman-teman, khususnya itu yang pernah menuhin JIS. Kemana itu? Yang semangat banget mendukung 01 penuh itu. Simpul-simpulnya penuh sampai lebih 2000 simpul. Ketuanya aja mana? Semana? Saya diam dari kemarin saya nggak turun. Saya mau tahu mana itu yang semangat membela 01. Jangan cuma ngomong kosong. Suka rame-rame karnaval saja, tapi berjuang nggak mau. Buktikan sekarang waktunya udah dekat. Yang kemarin rame di JIS, ramai sekarang di sini. Buktikan mereka cinta untuk. Tuh, janganlah, kasihan para habaib, kasihan para ulama ya. Jadi nanti mereka yang nonton video ini, yang punya ini kan, aduh kasihan tuh para ulama. Janganlah begitu, jangan memanfaatkan. Mereka orang baik guys, karena orang baik yang sendiri dimanfaatkan oleh anda tuh yang berhati kotor, berwatak kotor tuh, berkepala kotor juga. Janganlah begitu ya. Para habaib ini, para ulama ini khusus untuk bagaimana menata generasi Indonesia ke depannya agar lebih baik lah, agar tidak punya hati kayak kalian-kalian gitu yang kotor gitu loh ya. Nah, kita nonton video berikutnya saja. Tuh pendukung 02 memang pendukung 02 itu dari 01 dan 02. Iya. Lihat perbedaannya ketika pendukung 01 berdemo itu teriak kecurangan, iya. kecurangan ya kan. Ya, tapi berbeda dengan pendukung 02. Kalau 02 happy dong. Ya kan. Waduh, keren, mantap bro. Itu pun sudah dihimbau jangan dihimbau. Ya, apalagi ya kan. Memang kita lihat ada kerusuhan sedikit ya. Tapi untung saja Pak Prabowo dihimbau. Kalau tidak dihimbau jangan turun ya kan. Wih, penuh di situ ya kan. Penuh di situ pendukung Prabowo semua ya kan. Tapi bedalah ya pendukung Prabowo dengan bedalah. Ini. Pendukung Prabowo selalu happy, pendukung 01, 03 selalu sakit. Beda bos, lu penjilat, kami pejuang kan? Bos. Bahasanya mau pasukan bansos, kami pasukan uban. Kalian penakut, kami demi kebenaran akan maju terus sampai kami akhir. Kasih paham abangku. Penakut katanya. Gak kebalik. Gak kebalik bener. Saya menyangkut penakut. Kalau gue sebut lo tuh bukan pejuang cuy. Lo
Dodo cuma Iya, pelayan. budak lagi. Budak tuh katanya tuh. Pelayan budak-budak ini. Budak-budak petinggi Bani Abah. Perubahan apa yang mau dirubah? Ideologi Pancasila yang maksudnya mau lo rubah. Nggak bisa. Terus bansos apa? Ya elah lagu-laguan ya kan, tampang lo aja udah kelihatan tuh penghasilan di bawah 3 juta. Gaya-gayaan gak terima bansos. Giliran ada bansos saya nomor wahid lo ya. Menghujat Jokowi nomor 1. Oh iya ya. Oh lupa. Lo pade kan gak kerja ya. Alias nganggur. Alias orang-orang yang malas kerja. Tahu nggak orang-orang yang malas kerja? Orang-orang yang ngandelin gaji bininya aja tuh, bininya doang yang disuruh kerja. Dia ucang-ucang kaki, di rumah rokok ngopi di warung kopi, di pelataran masjid, gitu ya, kerjaan lo ya. Tampang lo kelihatan mah desu cuy. Gaya-gaya aneh kan, ngina Jokowi lo. Wah lo nyari gara-gara yang ngadi-ngadi ya. Layanin lo, majikan lo manggil. Gitu. Ya tuh dibilang tuh yang udah kerja. Karena yang kerja ini nggak ada waktu tuh, apalagi demo gitu. Mereka sibuk kerja tuh. Tapi sebenarnya sudah saya sampaikan juga sebelumnya, 10 aja presiden di Indonesia. Tapi hobimu gitu, hobimu julid, hobimu rebahan, hobimu hanya perhatiin kayak gini. Aduh, ya nggak bisa, nggak akan ngerubah apapun tuh, ya. 5 hari lagi Tidak pantas ulama ngaji demo tuh kan. Itu saya sampaikan tadi. Malam Senin di Petamburan kita akan istighosah bersama imam besar. Takbir! Takbir! Siap hadir. Janganlah mereka ulama, dasar memanfaatkan para ulama ini. Kita akan goncangkan langit dengan doa munajat. Kita memohon kepada Allah agar besok harinya, hari Senin, putusan hakim MK akan membuat kita tersenyum. Amin. Ya tapi sebenarnya kalau doa itu tergantung. Karena begini guys, karena begini ya. Itu kalau sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu memang agak sulit memang, ya. Agak sulit untuk dirubah kalau sudah itu menjadi nasibnya orang itu dengan doa apapun. Allah itu sudah menentukan loh, sudah menetapkan ya garis takdir untuk siapa itu Allah sudah menentukan, ya. Jadi doanya agar hatinya dilapangkan untuk menerima takdir. Inilah gitu aja doanya ya. Apalagi nih? Pak Anies ini belum layak menjadi seorang pemimpin. Iya bang. Kenapa bang? Menjadi seorang presiden ya. Bukti menyatakan pendukung dia yang 24% dibiarkan berkeluyuran di jalan demo, ya. Itulah keinginan dia. Coba lihat Pak Prabowo Gibran. Pendukungnya yang 58% dapat dia kendalikan. Iya. Tidak diperbolehkan untuk demo agar MK memberi keputusan dengan tenang. Itulah seorang pemimpin. Terima kasih. Susah ya, bani-bani abah. Kenapa lagi bang? Hidup di negara demokrasi tapi rasa di zaman Orde Baru ya ilah. Emang lo tahu arti demokrasi? Hah? Lo arti demokrasi menurut bani abah ini ya, mencaci maki Jokowi gitu ya. Itu arti demokrasi ya, ngatain Pak Jokowi yang basa-basa binatang kayak begitu. Itu kalau kata bani abah tuh versi demokrasi kayak begitu. Iya. Hah? Sian bang. Gini lo bani abah ya. Demokrasi itu boleh lo mengkritik presiden ya. Kebijakannya pun boleh lo kritik, tapi bukan mencaci dan menghina. Itu bukan demokrasi namanya. Itu namanya penghujatan, pencacian dan ujaran kebencian gitu lo bani abah. Dengerin nggak? Hah? Kalau mengkritik ya kan itu baru dikatakan demokrasi, nggak apa-apa, kebebasan ya. Buktinya lo pada bisa demo, ya kan? Masih saja kurang apa coba? Kalau Pak Jokowi nggak demokrasi, lo ditangkap-tangkepin, demo itu udah nggak dibolehin, ya anda kata ada yang ditangkap ya wajar lah, orang udah menghina dengan bahasa-bahasa yang nggak pantas kok. Itu bukan demokrasi namanya, ujaran kebencian. Bisa bedain nggak? Makanya otak sama hati lo ya kan jangan terlalu banyak makan doktrinan deh ya kan dari paslon lo yang dari gurun sono. Kagak jelas itu. Ikutin aja ajaran Rasulullah seperti apa sesuai ahlu sunnah wal jamaah, udah gitu aja. Cari ulama-ulama yang adem pikirannya, yang ngajarin tentang kebencian gitu loh.
Iya. Nih lempar batu dan botol dari kubu 0103 tuh dibalas dengan jogetan. Tuh kan, gaya kita beda bro ya, gaya kita beda. Lu lempar gue jogetin. Itu Anda lempar kita jogetin guys. Kasihan. Ini kayaknya untuk biar sengaja ini biar kubu 02 ini marah terus terjadi chaos gitu kan. Ternyata dijogetin. Ternyata dijogetin. Lo berharap kan kita panas kan, lo berharap biar jadi chaos gitu kan, lo berharap begitu kan. Kasihan. Dibalas joget. Aduh, kasihan. Ini yang turun ini yang udah gerah, padahal sudah diinstruksikan jangan keluar, tapi kayaknya udah gerah tuh. Ya, kalau nggak ada instruksi, aduh, habis lo bro, habis lo. Nah, kasihan. Kasihan. Jogetin kan. Nah, kasihan. Ini berharap terjadi chaos nih. Anda berharap biar terjadi chaos nih. Anda ngelain udah main kasar Anda ini. Ya, dari omongan udah kasar, dari pemikiran udah kotor, dari tingkah laku yang lempar juga udah kasar nih, ya. Tuh kan Anda berharap terjadi chaos kan? Ternyata nggak bisa. Itu dijogetin Anda itu. Dijogetin Anda. Tuh. Tuh. Agar bisa memutuskan apa namanya keputusan seadil-adilnya rakyat Indonesia. Iya. Kita mungkin sebagian kecil, segerintil saja, tapi insya Allah dengan kita bersama-sama dari Pontang sudah berangkat, dari Tirta Elsa, dari Pandeglang, dari Lebak, ya, dari Cilegon, semuanya sedang berangkat bersama-sama dengan bis Hibah Utama. Mudah-mudahan kita doakan kepada pengurus Hibah Utama yang sudah memfasilitasi ya. Sulit karena ya nyari tidak mendapat tekanan lah. Iya, mudah-mudahan tidak mendapatkan tekanan. Dan jangan kapok ya Pak Hibah Utama. Jangan menggagalkan. Mau berangkat gagal. Alhamdulillah. Dia ngomong apa terus yang denger itu celingak-celingak siapa ini. Ketara dia kalau dia bayaran ya. Ketara dia kalau dia bayaran. Tapi intinya teman-teman semua di akhir video selalu saya berpesan ya, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita. Jangan sampailah Indonesia dirusak dengan cara kita, tingkah laku kita yang kotor ya. Jangan sampai nauzubillah ya. Karena ini udah Indonesia ini udah negara yang luar biasa loh ya. Diirin oleh banyak negara, tapi jangan sampai lo ya, nauzubillah lah, kacau banget, nauzubillah ya. Kita berdoa yang terbaik untuk negara, mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan hati yang mulia, hati yang luar biasa untuk bisa membawa negara ini ke yang lebih baik lah ya. Jadi segitu saja video semutan, semoga bisa memberikan inspirasi atau memberikan hiburan untuk semutan semua ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.